Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Aryani, Prodi PGSD, kelas 1B, mata kuliah Pengantar Komunikasi, dosen pembimbing, Bapak Dedi Firduansa, Magister Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Kita ketahui dulu apa itu arti kemampuan. Kemampuan adalah suatu kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atau tindakan seseorang. Jadi, seorang individu akan sukses apabila mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif yang baik. Komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pada kehidupan individu. Banyak kerugian dan kegagalan yang akan terjadi atau dialami oleh individu yang disebabkan karena tidak adanya komunikasi secara efektif. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dari tujuan tertentu. Jadi, definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Kemudian, aspek komunikasi secara efektif meliputi yang dilakukan oleh komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan atau komunikator kepada pihak penerima atau komunikan. Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima baik dengan komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Adapun kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang ingin dicapai jelas. Hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi secara efektif yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, serta tindakan. Kemudian ada faktor-faktor kemampuan komunikasi secara baik menurut De Vito, yaitu 1. Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Kemudian kelompok yang terdiri dari 2 orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk mengungkapkan diri dan disitulah orang dapat meresapi tanggapan yang cermat. Yang kedua, yaitu perasaan menyukai akan mempengaruhi pembukaan diri seseorang terhadap menentukan pilihan yang disukai ataupun dicintai. Yang ketiga, bila kita melakukan pengungkapan diri secara otomatis orang yang bersama kita akan melakukan juga pengungkapan diri sebagai efek diadik. Yang keempat, yaitu kompetensi di sini diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri karena orang yang lebih kompeten merasa diri mereka mempunyai rasa percaya diri dan banyak hal yang positif yang semua orang itu lebih dimanfaatkan sebagai pengungkapan dalam berkomunikasi. Kemudian, faktor kepribadian sebagai wujud orang-orang yang pandai bergaul dan melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada orang yang kurang pandai bergaul. Faktor topik atau tema pembicaraan tentang informasi yang bagus dan akan cenderung membuka diri terhadap komunikasi yang ada. Jenis kelamin merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi pengungkapan diri. Pada umumnya, pria lebih kurang terbuka daripada wanita yang terbuka. Selain faktor, ada juga strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif, yaitu dengan cara menerapkan strategi atau metode dalam pembelajaran akan sangat membantu pengembangan potensi kemampuan komunikasi secara efektif, yaitu memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu mencari kesempatan untuk mendapatkan
pengalaman pribadi konkret berkaitan dengan hal yang ingin dipelajari. Yang kedua yaitu melakukan refleksi, observasi, atau pemeriksaan atas pengalaman pribadi yang baru diperoleh. Yang ketiga yaitu merumuskan prinsip-prinsip, menentukan konsep-konsep, misalnya pengungkapan perasaan menjadi mudah ditangkap lawan komunikasi dengan baik, cara menyebutkan nama perasaan itu. Tentunya saja hal itu menuntut keberanian. Yang keempat yaitu membuat kesimpulan pribadi untuk dipraktikkan. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Apa itu belajar? Kita ketahui dulu apa itu belajar. Belajar adalah kesepakatan kegiatan, terutama kegiatan mental intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan fisik dalam arti kegiatan melihat, mendengar, meraba, dan dengan alat-alat indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahan yang dipelajari. Kemudian, apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem bunyi dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunikasi manusia dalam merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Prestasi belajar. Apa prestasi belajar itu? Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai yang dapat berupa ilmu kepandaian yang didapat melalui kemampuan mengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas dan hasil tes akhir pembelajaran yang berupa nilai pada suatu mata pelajaran. Prestasi bahasa Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam setiap penyajian materi pelajaran yang lain karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Hipotesis merupakan pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variabel di mana kemungkinan itu didasarkan atas teori-teori. Secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian atau H1 dan hipotesis 0 atau HO. Hipotesis penelitian disebut dengan hipotesis alternatif atau hipotesis variabel X dan variabel Y. Sedangkan hipotesis 0 sering juga disebut dengan hipotesis statistik adalah pernyataan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antara dua variabel dan tidak ada pengaruh variabel X dan Y. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang kemampuan berkomunikasi secara efektif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.